out the door and hope the kids can find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. It's okay, wae mas. It's okay, wae. Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. Halo guys, balik lagi di channel YouTube aku. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya aku perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama aku Dewi Setiani dengan NPM 121060209. Aku dari kelas 2L Manajemen dari Universitas Wadaya Gunung Jati, tepatnya berada di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini aku akan menjelaskan arti dan pentingnya hubungan kapital. Jangan lupa ya, kalian pantengin channel YouTube aku terus biar kalian tidak ketinggalan materi. Dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Scholl yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kemampuan, 2. Perilaku, 3. Usaha, 4. Waktu. Dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. 1. Karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan. Misal, inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, komitmen. 2. Kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, bakat. 3. Motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Jenis-jenis human capital. 1. Manajemen umum sumber daya manusia. General HCM merupakan jenis yang biasa dimiliki oleh jabatan pada level tertinggi. 2. Sumber daya manusia strategis. Jenis ini memiliki kemampuan yang tinggi pada bidang strategi yang dapat berkembang melalui pengalaman dalam menghadapi situasi atau kondisi tertentu. 3. Sumber daya manusia industri. Industri modal manusia memiliki pandangan yang secara khusus pada salah satu bidang industri tertentu. 4. Hubungan sumber daya manusia. Salah satu aspek yang paling banyak dikembangkan pada jenis ini adalah kemampuan dalam berkomunikasi. 5. Sumber daya manusia spesifik perusahaan. Jenis ini berkaitan dengan kebijakan dan budaya kerja dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, karyawan diharapkan dapat beradaptasi dengan baik pada segala kebijakan, ketentuan, dan budaya perusahaan yang diterapkan agar dapat mencapai visi dan misi perusahaan serta mengembangkan perusahaan baik di masa depan. Tugas human capital. Rekrutmen. Human capital adalah usaha perusahaan dalam meningkatkan performa sumber daya manusia. Oleh karena itu, human capital memiliki tugas untuk melakukan rekrutmen karyawan. Mempertahankan karyawan. Hal ini merupakan salah satu tugas staf human capital untuk dapat mempertahankan karyawannya. Tentunya
jika karyawan tersebut memiliki performa kerja yang membuat perusahaannya senang. Menilai kinerja karyawan. Karena beban kerja yang bertambah, human capital harus menentukan bagaimana pendistribusian beban kerja tersebut. Mengelola data, klaim jaminan sosial, permohonan cuti karyawan, form gaji pegawai, dan lainnya merupakan data-data yang harus HCM olah, mulai dari mengecek dan memvalidasi kembali apakah datanya sudah sesuai atau belum agar tidak terjadi kesalahan. Fungsi human capital yaitu untuk merancang strategi dalam membangun engagement, meningkatkan loyalitas pekerja, serta menurunkan turnover. Human capital menilai pekerja dengan signifikan kontribusi, meningkatkan value, kompetensi, dan keahlian yang membawa perusahaan menuju perkembangan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Stop it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it.